Welcome back to our channel, Alrid's Family Vlog. Saat ini kita sedang liburan di daerah istimewa Yogyakarta. Ayo tebak, kita lagi ada di mana nih? Saat ini Alrid's Family berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Kita mau beli tiket dulu, tiket masuk ke Keraton. Keraton Yogyakarta ini merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Untuk memasuki kawasan keraton, kalian akan dikenakan biaya yang cukup murah dan terjangkau. Harga tiket masuk bagi wisatawan domestik yakni sebesar Rp8.000, sedangkan untuk turis mancanegara dikenakan tarif Rp15.000 per orang. Ayo kita masuk. Wisata Keraton Yogyakarta biasanya buka setiap hari dari pagi hingga siang hari, tepatnya mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 sore. Karena tidak ada petugasnya, jadi kita pasang mandiri ya untuk tanda masuknya. Kita pasang sendiri ternyata ya, kirain ada petugasnya di depan. Halo, pakai. Mengunjungi keraton menjadi pilihan yang tepat untuk mengenalkan anak-anak kepada kekayaan budaya Indonesia sambil tetap menyenangkan. Keraton Yogyakarta termasuk salah satu wisata edukasi dan budaya yang populer dan selalu menjadi destinasi setiap wisatawan ketika berkunjung ke kota pelajar ini. Di sini kita bisa melihat kearifan budaya Yogyakarta melalui seni bangunan keraton yang khas dan tradisi kesultanan yang masih dilakukan. Bahkan di waktu tertentu, kita bisa melihat pagelaran seni yang disuguhkan langsung kepada para pengunjung sebagai hiburan. Tapi sayangnya kita datang kesiangan. Bagi yang berencana berkunjung ke Jogja, wisata Keraton Yogyakarta ini menjadi destinasi wajib yang sayang untuk dilewatkan. Kalau kamu berkunjungnya di hari Sabtu dan Minggu, datanglah lebih pagi supaya kamu bisa menyaksikan pertunjukan yang disuguhkan di keraton. Keraton Yogyakarta merupakan salah satu objek wisata populer yang selalu ramai oleh pengunjung. Ini merupakan istana kesultanan yang tidak lain adalah tempat tinggal Sultan Hamengkubuwono X yang menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. Keraton Yogyakarta memiliki peraturan khusus bagi setiap pengunjung, mulai dari dilarang berfoto dengan abdi dalam sambil membelakangi kedaton, berfoto selfie membelakangi abdi dalam, dilarang menggunakan topi, dilarang duduk di sembarang tempat, hingga dilarang menyentuh koleksi museum. Berbagai peraturan ini perlu kita perhatikan saat berkunjung ke Keraton Yogyakarta untuk menghormati budaya yang ada. Saat kami memasuki wilayah keraton, ada beberapa pengunjung yang menggunakan jasa pemandu wisata. Untuk mengetahui lebih banyak tentang keraton, kami pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan pemandu wisata. Untuk pemandu wisata tidak ada tarif khusus, jadi kita boleh memberi berapa saja dengan sukarela. Akhirnya si Papi menjemput langsung pemandu wisata. Oke, kita di Keraton Jogja bersama Ibu Sulis. Nah, Ibu Sulis nanti yang pandu kita untuk menjelaskan apa aja yang ada di keraton. Oke. Pemandu kita ini namanya Ibu Sulis dan orangnya sangat ramah. Boleh dari mana Bu? Kita belum dari sana. Ya, baik. Karena baru tahu tentang informasi adanya pemandu wisata setelah kami masuk ke keraton, akhirnya kami putuskan untuk kembali dari depan supaya dapat informasi yang lebih jelas. Oke, satu lagi dulu. Selamat datang di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun di sini. Ini namanya Bangsal Sri Manganti. Sri artinya raja, Manganti. Bangunan ini namanya Bangsal Sri Manganti, digunakan sebagai tempat kegiatan wisata dan rutin diadakan pertunjukan tradisional. Beberapa pemandu wisata ada juga yang merupakan abdi dalam dari keraton.
Dan ini kami sedang diperkenalkan oleh Ibu Sulis tentang lambang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Bangunan ini bernama Gedong Purworetno, yaitu kantor pribadi Sri Sultan saat berada di keraton, sedangkan kantor resmi gubernur berada di Kepatihan di Jalan Malioboro. Dan sekarang Gedong Kuning ini hanya digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu-tamu kenegaraan, misalnya para menteri. Bangunan ini bernama Bangsal Kotak, yaitu digunakan sebagai tempat beristirahat para penari sebelum menampilkan pertunjukan di Bangsal Kencana. Bangunan ini bernama Gedong Kuning. Gedong Kuning ini dahulu digunakan sebagai tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono I hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini si ibunya nanya asal kita dari mana, karena katanya wajah kita kayak wajah bule. Hai. Di belakang kami ini merupakan Bangsal Mandalasana, digunakan untuk tempat pertunjukan musik. Gamelan Kiai Guntur Laut yang berusia 700 tahun dari Majapahit dimainkan di Bangsal Mandalasana ini khusus untuk menyambut tamu agung. Tadi yang musik semua tinggal di sini daerah tahu juga. Dekat itu dari sini. Itu ada dua bangunan yang sama namanya Gedung Kongso, tempat menyimpan gamelan. Dekat itu dari sini. Itu ada dua bangunan yang sama namanya Gedung Kongso, tempat menyimpan gamelan. Di depan kami terdapat dua bangunan kembar di sebelah timur Komplek Kedaton bernama Gedong Gongso, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan gamelan. Jempana ya. Di depan kita ini ada namanya Jempana, yaitu tandu koleksi Keraton Yogyakarta, berfungsi sebagai titihan atau untuk membawa istri atau permasyuri Raja Keraton Yogyakarta. Tandu tersebut dibuat dari bahan kayu jati berukir dan terdapat raga hias. Sultan lagi ke rumah Sultan. Saat ini kita diajak Ibu Sulis untuk mengunjungi ruang daur hidup. Dulunya ruang daur hidup ini bernama Ruang Batik. Seperti ini yang pintu depan tadi. Yang ada garis sapu. Istilahnya darahnya. Ini yang tadi pakai seperti ini. Nanti kalau beli batik Jogja Namanya? ini macam-macam. Kalau di sini biasanya motif parang, sidomukti, sidoase dari wahyu penyembuh. Antara teruntum dan sidomukti kalau nggak sidoase. Di sini bahasa Jawa masih pakai. Bisa Ibu? Di sini masih belajar bahasa Jawa. Kenapa? Di dalam. Ini sesaji sebelum upacara siraman. Bang ada agenda. Ada kuenya, ada yang bangunan sini pakai ambil dari Pernah saya di Kandinya ini juga. ambilnya Sarbannya seperti ini, yang pakainya ini pakai untuk pembuatan belakang seperti ini. Ada khusus yang kalau buat belakang. Kalau biasa kan macam-macam. Iya.
Siapa yang Mbak? Bang ceweknya. Pikirannya berarti ini ditunjukkan sendiri Mas atau turunan dari Itu. Dan panggilnya seperti ini. Karena itu jadi takut. Ada dampak itu kata-kata. Jadi dia pada Inggris atau di Belanda. berarti keliling kota Ya, aja ya? keliling dari Jogja kan. Keliling Jogja. Ya. Di luar negeri. Iya, Di prajurit kalau ada upacara gitu. pakai baju kayak beras ya Ini yang dipakai sini kan. Yang pokok-pokoknya seperti uang, kedelai macam. Iya tuh. Namanya tanpa kaya atau kacang hijau. Oh yang kepal itu ya. Jangan lagi tak. Ini tempat apa? Laboratorium membersihkan kaca. Saya dulu kesini Belum ada. Ini memang baru. Museum Keraton Yogyakarta saat ini juga telah membuka laboratorium konservasi dan pemeliharaan koleksi yang dapat dilihat secara langsung oleh pengunjung. Pengunjung yang datang dapat melihat proses perawatan koleksi milik Museum Keraton Yogyakarta. Di sini, pengunjung bisa mendapatkan ilmu tentang perawatan koleksi museum yang baik dan bagaimana cara memperlakukan koleksi. Pengunjung seakan-akan melihat seperti akuarium dan dapat menyaksikan secara jelas kegiatan konservasi dan pemeliharaan koleksi, namun tidak bisa mendekat langsung ke koleksi. Di depan kami ini namanya Kompleks Kasatriyan, merupakan tempat tinggal putra-putra raja yang sudah berusia 12 tahun. Namun saat ini Kasatriyan tidak dihuni karena Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak memiliki putra. Tapi belum di kanan ke tengah kalau ikut gimana? Di bagian depan gedung terdapat beduk dan juga kentongan. Beduk ini dulu digunakan sebagai tanda bagi umat Islam sebelum bersembahyang. Beduk yang ada di Keraton Yogyakarta ini terbuat dari kulit kerbau dan kini sudah berusia 200 tahun. Pengunjung tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam Kasatriyan karena di sana terdapat berbagai macam koleksi Sri Sultan. Di depan kami ada gedung kaca, digunakan khusus untuk menyimpan segala hal tentang Sri Sultan. Namun kami tidak bisa masuk karena sedang direnovasi. Dan dimakamkan di mobil itu makam raja-raja. Bahan jamu-jamuan. Nah, ini juga merupakan ruang kunjungan terbaru yang ada di Keraton Yogyakarta. Ini merupakan ruangan yang berisi bahan-bahan herbal atau jamu-jamuan. Sebagaimana diketahui, pengobatan tradisional dengan jamu ala keraton merupakan warisan turun-temurun.
kakak tuh, datang kan semua. Pasti tuh loh nanti ada ikat. Air muncul. Tuh, dikiranya umpan nih. Jadi Nanti kena gigit kak. Alah mau nengok yang muka. di sini juga terdapat ruang selfie. Jadi pengunjung bisa berselfie ria. Ini adalah gedung Danartopuro yang digunakan sebagai kantor keuangan. Berikutnya kami masuk ke sebuah ruangan untuk melihat gaya jamuan kenegaraan ala Keraton Yogyakarta zaman dahulu. Keraton Yogyakarta masih mempertahankan jamuan kenegaraan untuk menyambut para tamu yang dikenal dengan nama Bojo Krama. Bangunan ini bernama Gedong Patehan, digunakan untuk meramu atau meracik minuman teh yang disajikan untuk Sri Sultan setiap harinya. Upacara minum teh berlangsung pada pukul 6 pagi dan 11 siang. Jadi untuk kamu yang ingin ikut upacara minum teh, boleh datang lebih pagi untuk berkunjung di Keraton Yogyakarta. Di depan Gedong Patehan terdapat 2 tandu jempana. Dahulu digunakan untuk pernikahan putra-putri sultan. Pengantin duduk di dalam tandu dan diangkat oleh 30 orang kurang lebihnya. Namanya bangsal manis. Itu akhirnya kemarin dipakai itu yang untuk dari lama semuanya. Saat ini kami berjalan menuju ke Bangsal Manis. Bangsal Manis digunakan sebagai tempat perjamuan makan pada saat menyambut tamu dan juga pada saat upacara-upacara adat Keraton Yogyakarta. Terdapat ornamen yang menghiasi pintu masuk Bangsal Manis menggambarkan kalender tahun Jawa waktu pembangunan Bangsal. Ornamen tersebut dibaca Werdu Yaksa Nagaraja yang berarti tahun 1853 Jawa atau 1923 Masehi. Pada bulan Suro, Bangsal Manis ini digunakan untuk membersihkan pusaka kerajaan. Di sini ala-ala sangat senang karena bisa sekalian main pasir. Di sore hari tampak beberapa abdi dalam sedang berjalan-jalan di kompleks Keraton Yogyakarta. Nih ada jambu merah-merah. Jadi kalau mau ambil izin dulu dalam sewu. Apa Bu tadi ngomongnya Bu? Dalam sewu. Nyuwun jambu.
harus minta berkahnya. Nih ala-alu ngambil jambunya. Biar jadi anak soleh ya. Berakhir sudah wisata kami di Keraton Yogyakarta. Sampai jumpa lagi di destinasi wisata berikutnya. Yuk mari Bu.